Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Hukum dalam mata kuliah Siasah Syariah. Setelah kita bertemu dua kali, yang pertama bicara tentang politik, kemudian yang kedua bicara tentang politik Islam. Hari ini kita akan bicara tentang hukum dan landasan politik Islam. Yang kita maksudkan adalah apa hukum orang Muslim berpolitik, apa hukum umat Islam berpolitik, dan apa posisinya. Dalam hal ini kita akan bicara tentang landasan ideologi politik Islam. Politik Islam atau siasah syariah adalah mengarahkan kehidupan dengan arah Islam sebagai syariah dan minhaj hukum dan sistem. Adalah merupakan kewajiban syar'i dan hak konstitusional setiap muslim, warga negara Indonesia. Maka propaganda bahwa tidak ada politik atau sistem kenegaraan atau pemerintahan dalam Islam adalah suatu kesalahan besar dalam ideologi dan konstitusi Indonesia maupun dalam sejarah Indonesia. Lebih parah lagi, adanya penggiringan opini yang menyamakan politik Islam sebagai tindakan kudeta atau berlawanan dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Politik Islam adalah hak dan kewajiban setiap muslim, warga negara Indonesia. Dalam hal ini, sebelum kita bicara tentang konstitusi maupun adat, kita bicara dulu tentang landasan ideologi politik Islam. Artinya, kita tegaskan setiap mukmin harus berpolitik, dan kaum muslimin sebagai komunitas atau elemen bangsa Indonesia yang terbesar harus berpolitik. Hal itu merupakan tuntutan agama, tuntutan akidah. Dasarnya adalah satu, jadi kita melihat politik adalah hak dan kewajiban bangsa Indonesia atau hak dan kewajiban umat Islam, memiliki landasan ideologi yang sangat kuat. Pertama, Al-Quran kita sepakati sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Ya, ini harus kita tegaskan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Al-Quran sangat bagus, Al-Quran sangat orisinil dari ilah kita, dari sesembahan kita. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ade Armando, yang sangat melecehkan, dan saya harapkan polisi bergerak, yang mengatakan Quran dan Sunnah adalah sumber konflik di Indonesia. Ini bentuk pelecehan yang luar biasa. Oke, kita tinggalkan omongan Ade Armando. Kita katakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin, tegas menjelaskan aturan politik, tujuan politik Islam, tujuan dakwah Nabi, Rasul secara politis, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendukung kebenaran. Menggunakan politik untuk mendukung kebenaran. Dan menjadikan politik sarana untuk menguatkan kebenaran dan keadilan. Ya, jadi menggunakan politik kekuatan untuk mendukung kebenaran, untuk menguatkan kebenaran. Banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang ini. Sekali lagi, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini.
Di antara ayat yang berbicara tentang ini adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 25. Perhatikan ini, dakwahnya para rasul menggunakan politik atau menjadikan politik dan kekuatan sebagai pendukung kebenaran. Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan nyata, bukti-bukti nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami menurunkan bersama mereka Alkitab dan mizan, liyaquman nasu bil qist, supaya mereka tegak dengan keadilan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan kami menurunkan al-hadid, besi. Di dalam besi itu ada ba'sun syadid, ada kekuatan yang dahsyat. Wa manafi'ul linnas, dan manfaat bagi manusia. Wa liya'lamallahu may yansuruhu, dan Allah supaya mengetahui siapa yang menolongnya, wa rasulahu, dan rasulnya bil ghaib, dalam kondisi ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Jadi ayat ini jelas, kalimatnya vulgar, ayat suci yang jauh lebih jelas daripada ayat konstitusi, bahwa para nabi, para rasul ini diutus oleh Allah untuk menegakkan keadilan. Maka dibawa buku manual hidup, diberikan timbangan, supaya manusia semuanya berbuat itu atas dasar hak dan batil, baik buruk, bermanfaat, madharat. Tapi tidak semua orang mau kebenaran. Tidak semua mau keadilan. Tidak semua mau kebaikan. Ada yang cenderung kepada kebatilan, ada yang cenderung kepada kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi. Besi itu ada kekuatan industri dan ada kekuatan senjata, dipegang oleh TNI dan polisi. Dalam rangka apa? Supaya Allah tahu siapa yang memegang besi, siapa yang memegang senjata yang mau menolong Allah, menolong kebenaran, menolong Quran. Maka saya katakan, akidah, agama adalah fondasi. Polisi, tentara adalah penjaganya. Pelaku menegakkan kebenaran adalah penguasa. Maka segala sesuatu jika tidak ada landasan dan fondasinya, maka akan runtuh. Dan segala sesuatu jika tidak ada penjaganya, maka akan hilang. Di sini jelas polisi, tentara ditugaskan untuk membela kebenaran. Dan itulah politik. Dan ini rusulana, jadi rasul mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai pada zaman Rasulullah, semuanya sama. Ada timbangan, ada takaran, ada paradigma, ada parameter, dan itu semuanya memerlukan senjata. Karena tidak semua orang mau baik. Pasti ada pencuri, pasti ada pembunuh, pasti ada penggarong, pasti ada koruptor. Nah, itu perlu ditegaskan dengan hukum yang adil sama mereka. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran telah memuat hukum dan sistem untuk mengatur kehidupan. Jadi Quran itu sebuah sistem. Al-Quran itu manhaj, sistem. Dan Al-Quran itu syariah, hukum. Jadi antara syariah dan hukum harus bersama-sama. Karena apa? Hukum
dan sistem harus bersama-sama. Jangan sampai kita bicara tentang hukum. Umpamanya khamar haram. Tapi sistem di negara tidak melegislasikan keharaman khamar. Ya malah dijual. Ya, zina haram. Tapi malah dilegalkan. Ya itu repot. Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila itulah yang menghalalkan, yang meluluskan dan meloloskan disertasi yang menghalalkan zina. Ya, ini jadi masalah. Ya, jadi saya tegaskan Al-Quran memuat hukum dan sistem untuk mengatur kehidupan. Maka sudah sewajarnya politik Islam itu harus dilakukan. Supaya apa? Sistem Islam yang bagus, sistem Islam yang lengkap itu bisa diaplikasikan, bisa dilegislasikan. Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 48 setelah berbicara tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah, kami telah menurunkan Alkitab Al-Quran dengan benar, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai batu ujian kebenaran kitab sebelumnya. Hukumlah, aturlah, politikilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dan jangan ikuti pikiran hawa nafsu manusia sehingga Anda meninggalkan Quran. Semua umat kami telah jadikan bagi mereka syariat dan minhaj, sistem dan hukum. Kalau Allah mau, mestinya menjadikan kalian umat yang satu. Tapi Allah ingin menguji kalian dalam hal apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalian umat Islam memiliki aturan yang sangat indah, aturan yang sangat baik. Apakah Anda lebih semangat daripada orang sekuler, orang komunis, orang sosialis yang akan mengatur negara dengan sosialisnya? Maka pahamlah terhadap kelebihan kalian yang Allah berikan kepada kalian. Berlombalah dalam kebaikan. Kalian akan dimintai pertanggungjawab dan akan dihukumi apa-apa yang kalian perselisihkan di antara kalian. Ini jelas ya, bahwa kita tidak mungkin berlomba dalam kebaikan kecuali kalau kita memiliki sesuatu yang baik. Dan kita memiliki sesuatu yang baik, maka kita harus berlomba dalam kebaikan. Komunis berusaha untuk menjalankan komunis di Indonesia, maka sudah wajarnya kaum muslimin punya hak konstitusional untuk menjalankan Islam di Indonesia. Indonesia itu yang penting jangan memaksakan. Adapun menawarkan kemudian didukung dan itu suatu yang baik, maka tidak ada halangan untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah Islam bukan sekedar agama ritual. Ingat, Islam bukan hanya sekedar agama ritual, tetapi aturan lengkap yang telah mengatur masalah-masalah kecil dan masalah besar. Buang air, pernikahan, semua diatur oleh Allah. Masa ngatur negara nggak diatur oleh Allah? Milih pemimpin nggak diatur oleh Allah? Mustahil. Ya. Jadi ini diketahui oleh orang Yahudi. Mereka berkata kepada Salman Al-Farisi mengatakan, Nabi mau mengajari segala sesuatu sampai buang air? Iya, Nabi kita mengajari sesuatu sampai buang air. Sekecil-kecilnya semua diatur oleh Allah. Mau kawin itu diatur, diajari bagaimana memilih jodoh yang baik, apalagi memilih pemimpin negara. Kemudian yang keempat adalah al-Islam itu din dan daulah. Ya. Islam itu sebagai din. Din itu meyakini siapa penguasa tertinggi, Allah Subhanahu wa taala. Din itu artinya apa? Bukan agama ya. Din itu pertama meyakini siapa penguasa tertinggi, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib tunduk kepada Allah. Dengan cara apa? Menjalankan semua sistem yang turun dari Allah. Karena yang punya surga dan neraka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Daulah
Daulah negara, daulah itu perlu wilayah. Dan Indonesia ada wilayahnya. Daulah itu perlu rakyat, dan Indonesia ada rakyatnya. Dan daulah perlu kepemimpinan, dan kaum muslimin adalah orang-orang yang baik. Ya, dan perlu aturan, ya. Perlu aturan, ya. Dan Islam memiliki aturan yang baik. Ya. Jadi Islam itu din dan daulah, ya. Artinya apa? Coba, din dalam Islam itu kita tahu bahwa walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Malikin nas, Allah itu rajanya manusia. Dan kita diperintahkan tunduk dan taat kepada Allah. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan kita diturunkan Al-Quran ini dan mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa yang mencari din selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Kemudian yang kelima, manusia dijadikan oleh Allah khalifah. Jadi perlu kita ketahui, manusia itu dijadikan khalifah. Maka Islam mengajarkan kekhilafahan setiap manusia. Setiap manusia, bukan kepala negara. Setiap manusia sebagai khalifah. Khalifah artinya apa? Mengatur dunia dengan aturan Allah. Karena manusia bukan penguasa hakiki, melainkan mendapatkan mandat dari Allah. Jadi setiap kita itu sebagai khalifah harus menjalankan aturan Allah. Maka khilafah itu tidak berlawanan dengan NKRI, tidak berlawanan dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak berlawanan dengan Sumpah Pemuda, tidak berlawanan dengan dengan kepresidenan, tidak. Silahkan. Tapi yang penting apa? Anda bukan penguasa hakiki. Anda itu nebeng dan Anda itu dikasih amanah untuk mengatur hamba-hamba Allah dalam kerajaan Allah dengan aturan Allah. Coba kita lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku telah menjadikan Adam sebagai khalifah. Ya. Ini Nabi Adam. Keturunannya gimana? Allah mengatakan dalam 165, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Cuma khalifah itu bertingkat-tingkat. Wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan mengangkat sebagian kalian di atas yang lain berapa derajat. Dalam rangka apa? Liyabluwakum fima atakum. Supaya untuk menguji apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi ada yang memiliki otoritas ngatur kampus, ya berarti dia akan bertanggung jawab kepada seluruh kampusnya. Ada yang memiliki otoritas rumah tangga. Kadang-kadang tidak punya otoritas kerja dirinya sendiri. Bagaimana mengatur dirinya sendiri dengan baik. Itulah politik sebetulnya. Ya. Dan itu semua akan diuji oleh Allah. Ya, siapa yang sok berkuasa, kemudian mengatur dengan aturan otaknya, dan meninggalkan aturan yang lebih baik, akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah yang lainnya tentang Nabi Daud alaihissalam sebagai raja, tetapi dijadikan sebagai khalifah. Nabi Daud, Allah berfirman dalam surat Shad ayat 26, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya aku telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka hukumlah di antara manusia dengan benar. Maka hukumlah manusia dengan benar. Ya. Khalifah itu apa? Khalifah itu pertama orang yang mendapatkan mandat, mustakhlaf. Kemudian yang kedua, khalifah itu menjalankan mandat sesuai dengan khitah yang ditentukan oleh pemberi mandat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khalifah bertanggung jawab terhadap pemberi mandat. Ya. Pemberi mandat siapa? Allah. Tugas mandatnya mengatur dunia dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan satu hadis yang jelas sekali. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in
Semua kalian itu pemimpin. Ra'in itu memelihara. Pemimpin itu aslinya memelihara, menggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawab tentang gembalaannya, tentang kepemimpinannya. Fal imamu alladhi 'alan nas. Imam, presiden, kepala negara, raja yang mengatur semua manusia, ra'in, dia adalah pemimpin, dia adalah pemelihara, dialah pemegang amanah yang memikirkan kemaslahatan mereka. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dimintai pertanggungjawab tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in ala ahli baitih, dan seorang laki-laki juga sebagai pengembala dalam rumah tangganya. Wa mas'ulun anhum, dan akan dimintai pertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu, bahkan wanita, ra'iyatun fi mali zaujiha. Wanita itu bertugas untuk mengatur, memelihara, menjaga harta suaminya. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi. Pembantu itu penjaga harta tuannya. Ala wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya. Dari sini dikatakan meyakini bahwa Islam punya aturan, meyakini bahwa kita semuanya wajib menjalankan aturan Allah, dan aturan Allah itu mencakup pribadi, keluarga, masyarakat, sampai negara. Itu harus kita jalankan. Silakan Anda ngomong ada politik atau nggak ada politik, tapi yang jelas apa? Islam menurunkan aturan untuk mengatur kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, kehidupan negara. Anda harus jalankan. Silakan Anda kasih nama itu politik Islam, atau Anda kasih nama apapun, tapi Anda tidak akan selamat di hari akhirat kelak, kecuali Anda meyakini kewajiban ini dan keimanan ini, serta Anda berusaha untuk mengamalkan ini dalam kehidupan Anda. Ya, maka saya katakan bahwa politik Islam itu sesuatu yang sangat lengkap. Ya, politik itu sangat lengkap dengan Islam, dan ya akan dimintai pertanggungjawab di akhirat kelak. Apalagi saudara semuanya, Indonesia dalam keterpurukan semacam ini, ya, itu semuanya karena kaum muslimin ya tidak berbicara tentang politik. Jadi kita ngakunya mayoritas Islam, tapi pemimpinnya benci kepada Islam. Kita ngakunya Islam, mayoritas Islam, tapi undang-undangnya sangat berlawanan dengan Islam. Ya, kita mengaku Islam, tapi kaum muslimin ditindas, kaum muslimin dipojokkan. Itu menunjukkan apa? Ketidakpedulian kita dan kekufuran kita terhadap nikmat Islam, yang mestinya kalau kita mengamalkan Islam, kita akan mulia, kita akan memimpin, dan kita akan membimbing, dan kita akan mengantarkan masyarakat kepada kebahagiaannya. Saya kira ini, dan tolong saudara semuanya untuk direnungi makalah yang saya akan kirimkan ke psikologi dan video yang akan saya kirimkan kepada Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.